Santo Petrus. Santo Petrus yaitu nama aslinya Simon, tapi dijuluki Petrus yang artinya batu atau pondasi. Ia berasal dari Galilea yang merupakan mantan nelayan. Ia menjadi paus pertama setelah Yesus wafat dan dianggap pemimpin pertama gereja yang telah terjadi di masanya, yaitu ia merupakan paus yang menjadi awal masa kekristenan dan ia masih dikejar-kejar kekaisaran Romawi. Dan pada saat itu banyak penganiayaan terhadap umat Kristen. Alasan kenapa dia penting karena ia disebut langsung oleh Yesus seperti begini, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Lalu ia menjadi simbol kekuasaan kepausan, kayak semacam suksesi apostolik, dan ia sering dianggap sebagai bapak gereja. Ia dianggap menjadi fondasi gereja Katolik secara spiritual dan juga historis, dan ia digambarkan sebagai memegang kunci surga dalam simbol paus. Pada akhir hidupnya ia disalib secara terbalik di Roma atas permintaannya sendiri karena ia merasa tak layak disalib seperti Yesus. Makamnya diyakini di bawah Basilika Santo Petrus, Vatikan. Paus Gregorius I. Paus Gregorius I atau yang nama lengkapnya Gregorius Agung, ia berasal dari Roma. Ia memiliki latar belakang biarawan Benediktin dan ia sangat cerdas. Pada saat ia menjadi paus, yang terjadi di masanya yaitu Eropa lagi hancur total pasca runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, dan akhirnya gereja ambil alih peran administratif dan juga sosial di banyak wilayah. Ia dianggap penting karena menciptakan bentuk awal musik Gregorian, lalu mereformasi liturgi dan kehidupan biara, lalu ia menjadi bapak spiritual Eropa di abad pertengahan. Ia memiliki warisan seperti musik Gregorian yang masih dipakai di Vatikan, lalu dianggap menjadi salah satu dari 4 doktor gereja barat dan pengaruhnya tetap terasa ratusan tahun kemudian. Ia wafat pada tahun 604 Masehi dan dinyatakan santo. Ia menjadi salah satu paus pertama yang mendapat gelar agung. Paus Urbanus II. Paus Urbanus II ini memiliki nama asli Odo of Chatillon. Ia berasal dari Perancis dan sebelumnya ia menjadi biarawan Benediktin dan tokoh gereja berpengaruh. Yang terjadi di masanya yaitu dunia Kristen lagi krisis politik dan juga militer, lalu tanah suci Yerusalem dikuasai oleh Muslim Seljuk. Ia dianggap penting karena menyerukan perang salib satu lewat pidato di Konsili Clermont pada tahun 1095. Dengan pidatonya, ia memicu ribuan orang angkat senjata. Warisannya itu seperti perang salib yang menjadi konflik berabad-abad antara Eropa dan juga Timur Tengah. Lalu ia memperkuat posisi politik paus di Eropa. Tapi akhirnya ia meninggal pada tahun 1099, beberapa bulan sebelum Yerusalem direbut. Dan dia pun tidak sempat lihat hasil seruannya. Paus Innocentius III. Paus Innocentius III memiliki nama asli Lotario dei Conti di Segni. Ia berasal dari Italia dan ia sangat terdidik dalam hukum dan juga teologi. Yang terjadi di masanya yaitu gereja sedang dalam puncak kekuasaan dan juga banyak konflik dengan raja-raja Eropa. Alasan kenapa dia penting? Karena pertama, dia mengklaim paus lebih tinggi dari raja manapun. Lalu kedua, ia mengintervensi suksesi kerajaan di Inggris dan juga Jerman. Lalu yang ketiga, ia mengorganisir perang salib keempat, tapi malah menyerang Konstantinopel. Yang dia wariskan yaitu seperti menjadi simbol puncak kekuasaan paus dan juga ia kontroversial karena perang salib yang menyimpang. Pada akhirnya dia meninggal pada tahun 1216 dan dikenang sebagai paus yang paling kuat secara politik dalam sejarah. Paus Bonifacius ke-8. Paus Bonifacius ke-8 yang memiliki nama asli Benedetto Caetani, ia berasal dari Italia. Ia memiliki karir gereja yang melesat karena koneksi dan juga kecerdasan hukum yang ia miliki. Yang terjadi di masanya yaitu seperti masa awal konflik besar antara paus dan juga raja Perancis yang bernama Filipus keempat, dan juga gereja mulai kehilangan kendali politik. Alasan kenapa dia penting? Karena ia mengeluarkan dekret Unam Sanctam yang artinya semua raja harus tunduk pada paus, dan juga ia ditangkap dan dipermalukan oleh utusan raja Perancis. Ia terkenal karena menjadi simbol kejatuhan kekuasaan paus dan juga sebagai awal mula penawanan paus di Avignon. Ia meninggal dalam kondisi mental dan fisik lemah setelah dibebaskan. Ia wafat pada tahun 1303 dan banyak yang bilang dia wafat dengan hati hancur. Paus Alexander ke-7. Paus Alexander ke-7 memiliki nama asli Rodrigo Borgia. Ia berasal dari Spanyol dan dari keluarga bangsawan Borgia yang terkenal dengan intrik politik. Yang terjadi di masanya yaitu seperti gereja Katolik penuh dengan korupsi dan juga intrik politik, lalu menjadi paus di tengah persaingan keluarga-keluarga besar Eropa. Alasan kenapa dia penting? Karena ia menggunakan jabatan paus untuk keuntungan keluarga Borgia. Yang kedua, dan ia punya banyak anak yang dikenal dengan skandal besar, termasuk Cesare dan Lucrezia Borgia. Akhirnya ia dikenal menjadi simbol korupsi gereja dan juga penciptaan salah satu periode paling gelap dalam sejarah gereja Katolik. Akhirnya ia meninggal pada tahun 1503 dalam keadaan misterius dan juga lemah setelah diracun atau mungkin keracunan akibat masalah kesehatan. Paus Leo X. Paus Leo X memiliki nama asli Giovanni de Medici. Ia berasal dari Italia, dari keluarga Medici yang terkenal kaya dan juga berpengaruh. Yang terjadi di masanya yaitu Eropa terpecah karena reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther, dan juga pada saat masanya gereja kaya raya banyak uang dari penjualan indulgensi. Alasan kenapa dia penting atau kontroversial? Karena ia menanggapi
reformasi dengan keras, melawan Luther yang memprotes penjualan indulgensi. Dan ia dikenal karena kemewahannya dan menghabiskan banyak uang untuk seni dan membangun gereja Saint Petrus. Ia dikenal sebagai reformasi Protestan yang semakin diperburuk dengan penolakannya terhadap kritik. Dan juga ia mempercepat terjadinya perpecahan besar dalam gereja. Dan akhirnya ia meninggal pada tahun 1521 dan meninggalkan gereja dalam keadaan terpecah dan penuh ketegangan politik dan juga agama. Paus Pius IX. Paus Pius IX memiliki nama asli Giovanni Maria Mastai Ferretti. Ia berasal dari Italia, dari keluarga bangsawan. Yang terjadi di masanya yaitu masa kekuasaan Paus ini adalah saat yang penuh gejolak bagi gereja dan juga Italia. Dan yang kedua, gereja terlibat dalam politik Italia dan konflik dengan negara-negara Eropa. Alasan kenapa dia penting? Karena ia menjadi paus terlama dalam sejarah dengan masa jabatan selama 31 tahun. Dan juga ia proklamasi dogma Immaculate Conception, yang dimana Maria bebas dari dosa asal. Dan inilah yang sangat kontroversial. Ia memiliki warisan seperti mengubah banyak hal di dalam gereja, termasuk pendirian negara Vatikan sebagai negara independen. Dan juga ia memiliki pernyataan dogma Maria, yang dimana menjadi warisan paling besar yang tetap bertahan dalam gereja Katolik hingga kini. Akhirnya ia meninggal pada tahun 1878 dan sangat dihormati oleh umat Katolik, namun kontroversial bagi banyak orang karena pandangannya yang sangat konservatif. Paus Leo ke-13. Paus Leo ke-13 memiliki nama asli Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Ia berasal dari Italia. Yang terjadi di masanya yaitu sedang terjadi masa revolusi industri, yang dimana banyak perubahan sosial dan juga ekonomi. Setelah itu gereja sedang mencoba untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah cepat. Alasan kenapa dia penting? Karena ia menulis ensiklik Rerum Novarum, yang dimana membahas hak-hak buruh dan pekerja. Dan juga ia menjadi paus pertama yang mengangkat isu sosial ekonomi pada masa revolusi industri. Warisan yang ia punya yaitu seperti fokus pada hak-hak pekerja dan menentang kapitalisme liar serta komunisme. Lalu ia punya pengaruh besar terhadap pemikiran sosial Katolik yang bertahan lama. Akhirnya ia pun meninggal pada tahun 1903 setelah masa jabatan yang panjang dan banyak perubahan dalam gereja. Paus Pius ke-12. Paus Pius ke-12 memiliki nama asli Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pazelli, yang dimana ia berasal dari Italia. Yang terjadi di masanya yaitu kayak Perang Dunia Kedua, dan pada saat itu dunia sedang hancur oleh perang besar. Dan juga paus dihadapkan dengan situasi global yang penuh ketegangan antara blok sekutu dan juga poros. Alasan kenapa dia penting atau kontroversial? Karena ia dikenal karena sikapnya yang tidak terlalu terang-terangan terhadap Nazi dan Holocaust. Dan juga ia banyak dikritik karena dianggap diam terhadap kekejaman Nazi. Pius XII ini adalah sosok yang kontroversial dan masih diperdebatkan apakah cukup bertindak dalam melawan kekejaman Perang Dunia Kedua. Namun ia tetap dihormati karena memperjuangkan perlindungan banyak orang pada masa perang. Tapi akhirnya ia meninggal pada tahun 1958 dan banyak kritik tentang sikapnya selama perang. Namun ia tetap dihormati di kalangan umat Katolik. Paus Yohanes ke-23. Paus Yohanes ke-23 yang memiliki nama asli Angelo Giuseppe Roncalli, yang dimana ia berasal dari Italia dan dari keluarga petani sederhana. Pada saat itu ia ada di masa setelah Perang Dunia Kedua dan dunia sedang berusaha bangkit. Dan paus ini sangat berbeda dari pendahulunya. Ia sederhana, bijaksana, dan memiliki pendekatan yang lembut. Alasan kenapa dia penting? Karena dia mempromosikan dialog antar agama dan antar bangsa, dan ia menggelar Konsili Vatikan II yang membuka jalan bagi reformasi besar dalam gereja Katolik. Ia memiliki warisan seperti mengubah cara gereja berinteraksi dengan dunia modern dan memodernisasi liturgi. Dan ia diingat sebagai paus yang membawa angin segar bagi gereja dan sangat disukai banyak orang. Akhirnya ia meninggal pada tahun 1963 karena kanker perut dan dianggap sebagai paus yang memberikan pengaruh positif dan dikenang dengan penuh kasih sayang. Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 memiliki nama asli Giovanni Battista Montini. Ia berasal dari Italia dan dari keluarga kelas menengah. Yang terjadi di masanya yaitu paus di era tersebut yang penuh perubahan besar seperti Konsili Vatikan II yang sedang berlangsung dan juga perubahan sosial di seluruh dunia. Selain itu, gereja menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan dunia modern. Alasan kenapa dia penting? Karena ia menjadi penerus Paus Yohanes ke-23 dan melanjutkan banyak reformasi, terutama dalam liturgi. Ia bisa dibilang kontroversial karena menyetujui ajaran yang membatasi penggunaan kontrasepsi yang memicu perdebatan panjang. Tapi ia juga memiliki warisan, seperti memperkenalkan ajaran-ajaran sosial gereja yang lebih moderat dan fokus pada perdamaian dunia. Dan juga ia menghadapi dunia yang semakin sekular dan mencoba mempertahankan relevansi gereja Katolik. Tetapi ia meninggal pada tahun 1978 dan diingat sebagai paus yang meneruskan perubahan besar dan menghadapi tantangan zaman yang sulit bagi gereja. Paus Yohanes Paulus I. Paus Yohanes Paulus I yang memiliki nama asli Albino Luciani dan ia berasal dari Italia dari keluarga petani miskin. Yang terjadi di masanya yaitu ia terpilih sebagai paus setelah kematian Paus Paulus ke-7 dan masa jabatannya sangat singkat, hanya 33 hari. Ini menjadikannya salah satu paus dengan masa jabatan terpendek. Alasan kenapa dia penting atau kontroversial?
kontroversial karena kematiannya sangat mendadak dan mengundang berbagai spekulasi dan juga teori konspirasi. Ia juga paus yang sangat populer karena dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan penuh kasih sayang. Meskipun masa jabatannya singkat, Yohanes Paulus I diingat sebagai paus yang rendah hati dan penuh perhatian kepada umatnya. Warisan kepribadiannya tetap hidup meskipun banyak yang merasa penasaran dengan kematian yang mendadak. Ia meninggal mendadak pada tanggal 28 September 1978 yang dimana hanya 33 hari setelah terpilih. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri dan memiliki banyak spekulasi dan juga teori konspirasi yang beredar. Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II yang memiliki nama asli Karol Joseph Wojtyla yang dimana ia berasal dari Polandia dan dari keluarga sederhana. Yang terjadi di masanya yaitu ia menjadi paus selama hampir 27 tahun dan menjadi salah satu paus yang paling lama memimpin, dan ia mempunyai pengaruh besar dalam jatuhnya rezim komunis di Eropa Timur, terutama di Polandia. Alasan kenapa dia penting? Karena ia terkenal karena perjuangannya melawan komunisme dan solidaritas dengan gerakan Solidarity di Polandia. Dan juga ia mempunyai pendekatan yang keras terhadap gereja Katolik konservatif, namun sangat dikagumi oleh banyak orang. Ia meninggalkan warisan perdamaian dan solidaritas serta memperkenalkan dialog antar agama. Ia dianggap sebagai paus yang merevolusi gereja Katolik dan memperkuat pengaruhnya di dunia. Tapi ia meninggal pada 2 April 2005 setelah lama menderita akibat penyakit Parkinson, dan ia dikenang sebagai salah satu paus yang paling dicintai dan dihormati dalam sejarah gereja. Paus Franciscus. Paus Franciscus ini memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Ia berasal dari Argentina dan dari keluarga kelas menengah. Yang terjadi di masanya yaitu ia menjadi paus pertama dari Amerika Latin, dan juga ia fokus pada kemiskinan, ketidaksetaraan, dan lingkungan hidup. Ia dikenal karena gaya hidup yang sederhana dan pesan-pesan sosialnya yang progresif. Ia bisa dibilang kontroversi karena kritiknya terhadap kapitalisme global dan kebijakan sosial ekonomi yang berlaku. Ia memiliki warisan seperti mempromosikan gereja yang lebih inklusif dan juga berfokus pada kesejahteraan umat dan masalah global seperti perubahan iklim. Dan juga ia memperkenalkan berbagai reformasi dalam struktur gereja Katolik. Tapi akhirnya ia meninggal pada tanggal 21 April 2025 kemarin. Dan ini sangat menggemparkan dunia.